Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Intanisani dari Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Universitas Diponegoro dengan 3 digit NIM akhir 092 dari kelompok 5 kelas C. Dalam video ini, saya akan menjelaskan informasi mengenai cara efektif mencari dan menggunakan informasi dari database Taylor dan Francis secara gratis melalui keanggotaan IPUSNAS. Dengan video ini, teman-teman akan lebih mudah dalam mencari, mengunduh, memanfaatkan jurnal ilmiah untuk keperluan penelitian, tugas akademik, ataupun sekedar menambah wawasan. Penasaran bagaimana caranya? Yuk simak sampai selesai. Pernahkah teman-teman mendapati kesulitan ketika mencari referensi jurnal internasional untuk tugas kuliah atau penelitian? Banyak sekali jurnal yang membutuhkan biaya untuk aksesnya. Selain itu, terkadang kita masih belum bisa mengerti informasi apa yang ingin kita ketahui dan informasi yang ingin kita cari secara spesifik sehingga mungkin memakan waktu yang lama untuk sekedar mencari sumber informasi mana yang ingin diakses. Kendala lainnya yang sering dihadapi adalah bahasa jurnal yang mayoritas menggunakan bahasa Inggris serta keterbatasan akses dari institusi tertentu. Namun, saya memiliki solusi gratis yang bisa dimanfaatkan, yaitu dengan mendaftar keanggotaan di IPUSNAS. Sebelumnya, tahukah teman-teman apa itu IPUSNAS? Jadi, IPUSNAS adalah layanan perpustakaan digital dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang memungkinkan akses ke berbagai koleksi digital termasuk jurnal internasional. Dengan memanfaatkan IPUSNAS, teman-teman bisa mengakses koleksi database jurnal ilmiah dari berbagai penerbit ternama secara legal dan gratis. Salah satunya yaitu Taylor dan Francis Journal. Apa itu Taylor dan Francis Journal? Jadi, Taylor dan Francis Journal adalah database penyedia jurnal-jurnal artikel elektronik dengan berbagai sumber yang beragam. Taylor dan Francis Journal adalah salah satu penerbit terkemuka dari Inggris yang menghasilkan berbagai jurnal ilmiah dalam berbagai bidang penelitian. Jurnal yang diterbitkan meliputi beragam topik ataupun subjek mulai dari ilmu sosial, ilmu saintek, ilmu humaniora, dan ilmu pengetahuan alam maupun teknik yang menjadikannya sebagai salah satu opsi database jurnal untuk diakses ketika kita akan mencari jurnal-jurnal penelitian yang sudah ada. Untuk bisa mengakses jurnal Taylor dan Francis dari IPUSNAS, kita harus mendaftarkan keanggotaan terlebih dahulu di website keanggotaan Perpusnas. Berikut adalah tampilan ketika kita sudah login sebagai anggota dari Perpusnas. Kita bisa men-scroll ke bawah untuk melihat berbagai e-resources yang terdapat di website Perpusnas ini. Untuk Taylor sendiri, dia terdapat di bagian bawah. Kita bisa langsung mengklik icon tautan ini untuk bisa mengakses berbagai artikel yang terdapat di website database Taylor dan Francis. Berikut adalah tampilan dari database Taylor dan Francis yang aksesnya disediakan dari Perpusnas. Di atas ini terdapat kolom untuk mengetikkan query atau kata kunci yang akan dicari, kemudian ada icon untuk pencarian dan di sebelahnya ada opsi jika teman-teman ingin melakukan advanced search. Di bawahnya terdapat beragam jenis topik atau subjek jurnal yang tersedia di database Taylor dan Francis. Jika teman-teman ingin mencari artikel langsung dari jenis subjeknya, teman-teman bisa langsung memilih jenis subjek yang ingin dicari. Contohnya, jika ingin memilih opsi education, berikut adalah tampilan jika teman-teman mengklik salah satu subjek yang terdapat di website database Taylor dan Francis.
Di sini terdapat 285 jurnal. Di bagian kiri terdapat filter yang dapat membantu pencarian sesuai dengan preferensi kita. Dan jika mau scroll ke bawah, terdapat opsi untuk memodifikasi pencarian kita. Sedangkan di bagian kanan di sini terdapat artikel-artikel yang tersedia di database Taylor dan Francis. Dan kita juga bisa mengatur preferensi apakah kita ingin mengakses 10 artikel per halaman, 20 artikel per halaman, ataupun 50 artikel per halaman. Jika teman-teman mengeklik bagian Advanced Search, akan muncul tampilan seperti ini, di mana kita diberi lebih banyak filter untuk membantu kita menyesuaikan dan mendapatkan precision yang tinggi. Dan di sini juga terdapat penjelasan mengenai boolean operator seperti and, or, dan not. Di sini kita juga bisa mengatur kapan publikasi dari jurnal yang ingin kita cari. Kita juga bisa memilih filter terkait judul, penulis, kata kunci, abstrak, afiliasi, dan funder. Sebelum kita memasuki proses pencarian atau mengetahui bagaimana sih langkah-langkah pencarian informasi itu, pertama, kita harus mengetahui atau mengidentifikasi apa sebenarnya yang kita butuhkan, atau mengidentifikasi kebutuhan informasi. Setelah mengetahui informasi apa yang kita butuhkan, kita dapat menentukan kata kunci dari jenis informasi apa yang ingin diketahui. Langkah-langkahnya yang pertama dengan menentukan dan memverifikasi kebutuhan informasi, kemudian memunculkan istilah khusus terkait dengan kebutuhan informasi yang ingin dicari tadi, dan kita juga akan mencari persamaan kata dari istilah yang sudah dicari untuk memperkaya opsi untuk mengetikkan query. Lalu yang terakhir, kita akan membuat kolom rumusan kata kunci. Di sini kita akan mengambil contoh dengan mengambil topik apakah stereotip profesi pustakawan bagi pelajar itu. Kemudian di sini dalam kolom rumusan kata kunci, saya menuliskan stereotip dengan sinonim berupa perception. Untuk kata kunci kedua yaitu librarian dengan istilah khusus yang terkait, academic librarian sebagai istilah yang lebih sempit. Aduh, tolong. Itu kok, pinter kok. Trims, bisa kamu tes apa? Tes apa? Kebijakan sektor publik sama asas manajemen. Susah ya hidup ini. Di sini kita akan mengambil topik mengenai stereotip profesi pustakawan bagi pelajar. Lalu, dalam kolom rumusan kata kunci, stereotip memiliki sinonim, yaitu perception. Kemudian, pustakawan atau librarian memiliki istilah khusus terkait, yaitu academic librarian sebagai narrow terms atau istilah yang lebih sempit. Kemudian, students memiliki istilah khusus terkait berupa colleger atau college student sebagai related terms atau border terms. Dengan rumusan kata kunci yang sudah kita buat, kita bisa langsung mempraktekannya dengan mengetikkan pencarian sesuai dengan kata kunci ini di database Taylor and Francis. Langsung saja kita akan mempraktekkan mengenai cara melakukan pencarian artikel sesuai dengan identifikasi kebutuhan informasi yang sudah kita buat tadi, yaitu terkait stereotip profesi perpustakaan bagi pelajar. Jadi kita sudah menemukan kata kunci untuk mencari artikel, yaitu stereotip, kemudian sinonimnya perception, librarian, dan narrow terms-nya academic librarian, kemudian students dengan related terms-nya colleger atau mahasiswa.
Langsung saja kita ketikkan dengan basic search. Dari query yang sudah kita masukkan, kita dapat merecall 5.684 hasil pencarian untuk stereotype of librarian for students. Sini terdapat 5.684 artikel dengan 4 database. Sini kita juga bisa memberikan filter untuk menunjukkan konten yang kita memiliki akses penuh atau konten yang open access. Kita juga bisa memberikan filter untuk menunjukkan berapa artikel per halaman. Di sini saya akan menggantinya kepada 50 artikel per halaman. Kemudian kita juga bisa memberikan filter urutan apakah artikel yang terbaru paling lama, paling banyak dibaca, maupun paling banyak dikutip. Kemudian jika teman-teman melihat di bagian pojok kanan bawah dari judul artikel, maka akan terdapat tanda centang berwarna hijau dengan tulisan full access. Full access sendiri berarti akses lengkap atau mengacu pada kemampuan untuk mengakses semua konten yang tersedia, baik artikel open access maupun artikel yang melakukan langganan. Jika teman-teman melihat di pojok kanan bawah dari sebuah artikel, terdapat tanda centang berwarna hijau yang bertandakan full access. Hal ini mengacu pada kemampuan untuk mengakses semua konten yang tersedia, baik artikel open access maupun artikel yang memerlukan langganan. Ini berarti pengguna yang memiliki akses lengkap dapat membaca semua artikel terlepas dari apakah mereka open access atau tidak. Akses lengkap biasanya diperoleh melalui langganan atau akses institusi yang memungkinkan pengguna mengakses semua konten yang tersedia. Selain open access, selain full access, terdapat juga open access. Kita bisa melihatnya dari filter yang terdapat di sini. Berbeda dengan full access, open access biasanya bertandakan gembok dan berlatarkan berwarna oranye. Open access adalah artikel yang diterbitkan dengan model open access dan dapat diakses secara gratis oleh semua orang tanpa biaya berlangganan atau akses berbayar. Penulis jurnal open access seringkali dikenakan biaya publikasi untuk membiayai proses penerbitan. Dan kita juga bisa memfilter kapan publikasi jurnal yang kita inginkan. Lalu kita juga bisa memfilter bahasa, dan dalam pencarian ini terdapat 2 bahasa saja, yaitu Inggris dan bahasa Belanda. Kita juga bisa memodifikasi pencarian kita. Jika kita ingin mencari artikel dengan waktu publikasi yang tidak lebih dari 5 tahun, kita bisa mengcustom tahun publikasi. Setelah memilih tahun, kita bisa langsung memencet tulisan Apply Filter. Lalu kita bisa mendapatkan hasil 792 artikel dan 1 database. Artikel pertama tahun publish-nya yaitu 20 Mei. Pada artikel pertama tertera bahwa publikasinya yaitu 31 Mei tahun 2021. Kita bisa custom lagi apakah kita ingin melihat artikel yang dipublish paling baru atau paling lama. Contohnya, jika kita memilih opsi oldest first, maka kita akan melihat publikasi yang paling lama dari jangka waktu yang sudah kita pilih, yaitu di sini hasilnya publikasinya tanggal 13 Januari tahun 2021. Dan jika kita memilih opsi newest first, maka akan menunjukkan bahwa publikasinya yang paling mendekati
saat pencarian kita, yaitu di sini 7 April tahun 2025. Kita akan membuka artikel pertama. Berikut adalah tampilan artikel yang kita buka, dan di bagian kanan tertulis full access. Kemudian di bagian bawah terdapat beberapa artikel yang serupa yang direkomendasikan oleh database. Dan terdapat pula artikel rekomendasi dan artikel lain yang mengutip dari artikel yang sedang kita buka. Di bagian bawah judul terdapat opsi cite this article jika kita ingin mengutip dari artikel ini. Terdapat 3 referensi gaya kutipan, yaitu APA, Chicago, dan Harvard. Kemudian, jika teman-teman ingin membaca artikel tersebut secara lengkap, bisa mencet full article di sini di view PDF. Berikut adalah tampilan artikel yang sudah kita buka. Di sini teman-teman juga bisa mengubah tampilan untuk membaca artikel ini dengan memencet bagian reading option. Teman-teman juga bisa meng-zoom out ataupun meng-zoom in. Kemudian di bagian kanan juga terdapat opsi jika teman-teman ingin mendownload artikel ini untuk bisa dibaca tanpa akses internet. Terdapat opsi download dalam bentuk PDF atau e-book. Terdapat pula opsi untuk membagikan artikel tersebut melalui berbagai platform di opsi share. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.